Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, tepatnya pertemuan yang kedua, kita akan belajar tentang pengantar pendidikan Pancasila. Sebagaimana di slide yang tampil, kalian bisa memperhatikan itu adalah beberapa contoh persoalan-persoalan yang mendera Indonesia. Misalnya soal korupsi, kemudian soal keadilan dalam penegakan hukum, narkoba, terorisme, dan yang paling bawah itu adalah soal lingkungan. Berikut adalah beberapa persoalan yang perlu mendapatkan perhatian. Sebenarnya ada banyak sekali persoalan-persoalan yang perlu diselesaikan di Indonesia, tetapi saya kira 7 persoalan ini penting untuk diperhatikan dan ada kaitannya dengan betapa pentingnya pendidikan Pancasila. Pertama, seputar masalah perpajakan. Kita tahu masyarakat kita dalam membayar pajak itu masih memiliki kesadaran yang rendah. Padahal negara ini dibiayai ya oleh pajak, kan begitu. Kadang-kadang ada yang berargumen seperti ini. Buat apa bayar pajak, ternyata dikorupsi. Nah, saya kira itu persoalan lain. Urusan kesadaran bayar pajak itu tidak ada kaitannya dengan aparatur negara atau politisi kita yang suka berkorupsi. Itu tidak ada hubungannya. Tetapi penting memang untuk menyelesaikan persoalan korupsi. Artinya kita harus terus meningkatkan kesadaran membayar pajak, karena pajak itu ya untuk kita, untuk negara kita, untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, untuk membangun infrastruktur yang itu kemudian digunakan untuk aktivitas masyarakat Indonesia. Persoalan ketika pajak dikorupsi, persoalan ketika pajak diambil oleh para politisi yang tidak bertanggung jawab, itu persoalan lain, tetapi juga memang harus diselesaikan. Nah, maka persoalan pajak itu juga harus diimbangi dengan penegakan korupsi. Persoalan korupsi juga tidak muncul secara tiba-tiba. Kita tahu, kita sadar betul bahwa pemilu kita, demokrasi kita tertawan dengan persoalan uang. Nah, bagaimana cara kita melawan korupsi itu? Ya, ketika ada pemilu, kita harus tegas menolak politik uang, menolak apapun yang berhubungan dengan penyuapan dan sebagainya. Itu yang bisa kita lakukan, karena selama politik dijerat oleh uang, maka selama itu pula korupsi akan terus mendera. Selain itu, penegakan terhadap tersangka korupsi juga harus dipertegas. Nah, tugas kita adalah mengawal bagaimana hukum itu dijalankan dengan baik. Yang ketiga, masalah lingkungan. Teman-teman mungkin tahu betul ya bahwa Indonesia itu sampahnya luar biasa. Kita harus mengakui bahwa kita memiliki kesadaran yang rendah dalam hal lingkungan. Contoh saja misalnya, persoalan membuang sampah di tempatnya. Padahal sekarang untuk saat ini membuang sampah di tempatnya itu sebenarnya wacana yang sudah ketinggalan. Artinya
membuang sampah itu, yang dibuang itu adalah memang sampah yang sudah tidak bisa dimanfaatkan. Untuk sampah yang bisa dimanfaatkan itu harusnya tidak dibuang ke tempat sampah, tetapi harus dimanfaatkan, didaur ulang. Begitu kira-kira. Contoh gerakan hari ini anak-anak muda adalah dengan mengurangi sampah plastik, seperti membawa tumbler, membawa alat makan, mencuci sisa plastik kerupuk, sisa plastik es misalnya, itu dicuci kemudian dikeringkan dan diberikan kepada bank sampah dan atau dijual di bank-bank sampah yang ada, kan begitu. Jadi itu penting dilakukan. Masalah selanjutnya adalah masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Kita pasti tahu bahwa hukum itu harus ditegakkan kepada siapapun, tidak memandang kepada mereka yang berduit, mereka yang memiliki kekuasaan. Hukum harus ditegakkan kepada siapapun. Selanjutnya masalah radikalisme agama dan terorisme. Tentu NKRI ini harus dijaga dari radikalisme agama yang kita tahu betul ya, banyak kelompok-kelompok tertentu yang mengkampanyekan tentang penegakan khilafah di Indonesia. Dan ini harus kita lawan. Caranya bagaimana? Ya, kita harus meningkatkan kapasitas pengetahuan agama kita dan meningkatkan kapasitas keindonesiaan kita. Selanjutnya adalah masalah narkoba. Narkoba ini memang cukup berat untuk dilawan, tetapi ya kita harus melakukan perlawanan, setidaknya melalui kesadaran, melalui pendidikan. Kemudian masalah selanjutnya adalah masalah disintegrasi bangsa, yang terakhir mencuatkan soal Papua ya. Sampai hari ini memang Papua itu menjadi anak tiri. Satu-satunya presiden yang benar-benar memperhatikan rakyat Papua adalah Gus Dur. Dan Gus Dur pun itu banyak musuhnya, kan begitu, karena Gus Dur itu satu-satunya presiden yang bisa terlepas dari jerat kelompok-kelompok oligarki di negeri ini. Nah, itu tantangannya. Maka melihat berbagai persoalan itu, penting sekali bagaimana pendidikan Pancasila itu dipelajari di pendidikan tinggi. Pendidikan Pancasila itu masuk kategori mata kuliah wajib umum. Artinya, apapun program studinya, pasti mahasiswa itu akan menerima mata kuliah pendidikan Pancasila. Fungsinya untuk apa? Ya, agar lulusan kita itu selain ahli di bidang program studinya, itu akan memiliki motivasi, memiliki semangat perjuangan untuk memberikan kontribusi yang konstruktif dalam membangun masyarakat, dalam membangun bangsa dan negara Indonesia dengan tetap memperhatikan nilai-nilai dari Pancasila. Adapun visi dan misi pendidikan Pancasila adalah terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Nah, kita tahu bahwa Bung Karno berulang kali memang membantah dirinya yang menciptakan Pancasila. Kenapa? Ya karena Pancasila itu sebenarnya adalah kehidupan masyarakat Nusantara itu. Bagaimana masyarakat kita itu bertuhan, artinya punya sisi religiusitas yang tinggi. Bahkan kata sejarawan Agus Sunyoto, Kiai Haji Agus Sunyoto, apa yang dikatakan oleh peneliti terdahulu tentang kepercayaan, animisme, dan dinamisme itu adalah hal yang salah. Masyarakat kita itu sudah beragama.
nama agamanya adalah Kapitayan. Teman-teman bisa lihat di buku Atlas Wali Songo. Itu soal religiusitas, ketuhanan yang Maha Esa. Masyarakat kita juga sangat toleran. Dulu ketika di Timur Tengah masih ribut ya, di Timur Tengah, di belahan dunia Barat dan sebagainya masih ribut ya soal perang atas nama agama dan sebagainya. Di Nusantara, di Indonesia ini sudah rukun. Jadi wajar ketika rajanya beragama Hindu, patihnya bisa saja beragama Buddha, dan seterusnya akan begitu. Artinya masyarakat kita sejak dulu sangat toleran dan bersatu kan begitu. Maka sebenarnya Pancasila itu adalah ya kultur kita sendiri kan begitu, yang kemudian dimunculkan oleh Bung Karno. Kemudian misinya adalah mengembangkan potensi akademik peserta didik. Yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Yang keempat, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik. Artinya, apapun pengembangan program studi kita itu harus terintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana ilmu itu dimanfaatkan untuk keadilan sosial. Bagaimana ilmu yang kita miliki itu digunakan untuk meningkatkan persatuan Indonesia, ditingkatkan untuk kemanusiaan di Indonesia. Nah, untuk mencapai itu semuanya, maka proses pembelajarannya itu menggunakan pendekatan student-centered learning. Itu artinya apa? Yang menjadi fokus di pembelajaran adalah siswa atau mahasiswa. Maka dosen itu hanya akan menjadi seorang fasilitator. Nah, dalam proses pembelajaran ini juga mengadopsi 4 pilar pendidikan yang digagas oleh UNESCO, yang terdiri dari 4 poin: learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Pilar yang pertama, belajar untuk mengetahui. Nah, belajar untuk mengetahui ini, dosen hanya akan memfasilitasi mahasiswanya. Silakan teman-teman belajar, mencari sumber-sumber, dosen memberikan beberapa bahan, silakan diperdalam seperti itu. Bagaimana kalian menemukan pengetahuan itu sendiri? Menemukan ini tidak harus gagasan kita ya, tetapi kita menemukan, oh ternyata pendapatnya tokoh ini seperti ini, pendapatnya tokoh ini seperti ini, dan sebagainya. Kemudian bagaimana belajar untuk melakukan. Nah, ini juga penting. Teman-teman harus mengembangkan bakat dan sebagainya. 4 pilar pendidikan menurut UNESCO ini merupakan sebuah model pembelajaran, dimulai dari bagaimana kita meningkatkan pengetahuan, learning to know. Kemudian yang kedua, itu bagaimana setelah kita mengetahui pengetahuan itu, kita mempraktekkan, kita mengutarakan sebenarnya pengetahuan yang kita pelajari itu seperti ini, kita jelaskan dengan bahasa kita. Itu kalau terkait dengan pendefinisian, kalau itu terkait dengan keterampilan ya kita praktekkan kan begitu. Nah, selanjutnya learning to be. Nah, bagaimana kita bisa melakukan itu dengan mandiri, dengan bertanggung jawab ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana learning to live together. Nah, dari sinilah kita belajar hidup bermasyarakat. Bagaimana kita memiliki sikap yang terbuka, sikap saling menghormati, menghargai, mengetahui bahwa ternyata ada banyak kebenaran-kebenaran yang berbeda. Bisa saja kita berpendapat seperti ini, orang lain memiliki pendapat yang berbeda. Nah,
Disitulah ruang kita belajar berdiskusi, belajar membuka diri, belajar menghormati pendapat orang lain dan sebagainya. Nah, disinilah kemudian dosen hanya menjadi seorang fasilitator. Maka kalian harus rajin membaca, rajin mempraktekkan, rajin membahasakan apa yang telah kita baca dengan bahasa kita sendiri. Kemudian kita bertanggung jawab, belajar mandiri, dan kemudian bagaimana kita bergesekan dengan berbagai pendapat, berbagai ilmu pengetahuan, sehingga kita bisa terbuka, saling menghormati, dan saling menghargai. Pendidikan Pancasila itu juga merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian. Apa itu mata kuliah pengembangan kepribadian? Yakni untuk agar mahasiswa menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual. Caranya seperti apa? Ya, mahasiswa itu akan diantarkan agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati nuraninya. Yang kedua, agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. Nah, kehidupan kita ini banyak sekali persoalan yang akan kita hadapi, persoalan yang akan kita selesaikan, persoalan yang harus kita selesaikan bersama, sehingga kita perlu belajar tentang cara-cara bagaimana menyelesaikan persoalan itu. Nah, kita bisa belajar dari sejarah dan sebagainya. Yang ketiga, agar mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, agar mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Dari semua ini, pengembangan pribadi kita adalah bagaimana kita menjadi manusia Indonesia dengan budayanya sendiri, manusia Indonesia yang bersatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus sadar bahwa kita beragam, tetapi dalam konteks keberagaman itu kita setara di mata hukum, dan kita setara dalam hal memberikan kontribusi terhadap kemajuan negara Indonesia. Selanjutnya, pendidikan Pancasila itu juga bagian dari pendidikan nasional kita, sehingga tujuannya adalah mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat, agar mahasiswa menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa ini adalah simbol dari ketuhanan, simbol dari religiusitas masyarakat Indonesia. Semua agama, semua kepercayaan itu memiliki Tuhan Yang Maha Esa, entah itu agama Islam, entah itu agama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha. Sedangkan untuk kepercayaan misalnya seperti Sunda Wiwitan, Sabto Dharma, dan di Indonesia ini selain agama yang sudah diresmikan, itu ada ratusan lebih penghayat kepercayaan, dan itu semuanya memiliki Tuhan Yang Maha Esa. Tentu keyakinannya berbeda-beda, tetapi pada intinya mereka punya hak untuk meyakini Tuhan yang menurut mereka adalah Tuhan Yang Maha Esa, yang mereka sembah, yang mereka yakini sebagai kekuatan di luar dirinya yang mengatur kehidupan ini. Selanjutnya, agar kita punya kesehatan jasmani rohani, berakhlak mulia, dan berbudi luhur, memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab, mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dan yang terakhir tentu mampu mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan bagi bangsanya. Adapun tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, yang pertama
memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, tujuan nomor 2, nomor 3, dan 4 ini semuanya akan kita bahas dalam rangkaian mata kuliah pendidikan Pancasila. Nanti akan dibagi topik-topiknya, kita belajar bersama, kan begitu. Terkait sumber historis, sosiologis, dan politik pendidikan Pancasila, ini sudah saya berikan infografiknya. Yang pertama, soal sejarah. Sumber sejarah bahwa pendidikan Pancasila itu penting dilakukan adalah: 1. Sejarah itu memberikan kearifan. Kalau kita tidak mengetahui sejarah, kalau kita tidak belajar sejarah, maka kita tidak akan tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi seperti ini, apa yang bisa dilakukan ketika seperti ini, kan. Dan itu semuanya belajar dari sejarah. Maka seorang filosof Yunani, Cicero, mengatakan bahwa sejarah itu memberikan kearifan. Kemudian selanjutnya Pak Soekarno juga pernah mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Nah, ini penting bahwa ada dimensi sumber historis dalam pendidikan Pancasila. Kita akan belajar bagaimana Pancasila itu dirumuskan dan bagaimana perdebatannya. Nanti kita diskusikan dalam rangkaian mata kuliah ini. Yang kedua, sumber sosiologisnya. Ini terkait dengan kehidupan, kebudayaan masyarakat di Indonesia. Artinya, kita tahu bahwa menurut pakar sosiologi, ya, Surjono Sukanto mengatakan bahwa masyarakat itu pasti memiliki nilai-nilai tertentu. Nah, nilai-nilai tertentu inilah yang kemudian menjadi Pancasila, dan ini perlu kita pelajari. Bagaimana masyarakat kita itu sangat religius, bagaimana masyarakat kita itu selalu toleran, bagaimana masyarakat kita itu selalu mendambakan yang namanya persatuan, kerukunan dalam perbedaan. Pak Soekarno juga, ini sekali lagi saya juga menampilkan bahwa Pak Soekarno itu hanya merumuskan, hanya menampilkan kembali tentang budaya masyarakat Nusantara yang kemudian menjadi Pancasila. Pak Soekarno mengatakan, saya bukan pencipta Pancasila, saya hanya sekedar menggali Pancasila dari bumi tanah air Indonesia ini. Selanjutnya dari sumber yuridis. Nah, kita mulai dari Indonesia adalah negara hukum, sehingga hukum-hukum di Indonesia ini harus, ya, bersumber dari Pancasila, sehingga hukum itu akan adil, hukum itu akan tidak hanya berpihak pada penguasa. Nah, bagaimana tentang penegakan hukum di Indonesia? Nah, saya kira ini ada kutipan menarik dari Gus Dur, bahwa bangsa ini menjadi penakut. Kenapa? Karena tidak berani dan tidak mau bertindak menghukum yang bersalah. Nah, ini penting, padahal Indonesia adalah negara hukum, dan hukumnya itu harus berdasarkan pada Pancasila. Nah, faktanya bangsa ini masih penakut. Buktinya Gus Dur mengatakan itu. Ini ada kaitannya dengan ketika Gus Dur itu dilengsarkan secara politik. Bangsa kita tidak berani melakukan apa-apa, kan begitu. Meskipun Gus Dur ketika dilengsarkan juga ketika dibela ribuan masyarakat yang siap mati, Gus Dur mengatakan tidak perlu ada pertumbahan darah demi jabatan negara, demi jabatan di dunia ini. Yang penting Indonesia tetap bersatu, tetap sebagai NKRI, itu tidak menjadi persoalan. Kemudian dari sumber politik. Nah, politik ini kaitannya dengan agar politik yang berkembang di Indonesia
itu tidak melulu bicara soal kekuasaan, tapi bagaimana politik yang berkembang di Indonesia itu bertujuan untuk keadilan sosial. Lagi-lagi, ini adalah kutipan dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita kenal dengan Gus Dur, mendefinisikan politik yang saya kira ini sangat sesuai dengan Pancasila, bahwa politik adalah berpikir menemukan jalan dan bekerja sampai batas tak tertangguhkan bagi kesejahteraan sebanyak-banyak manusia. Jadi sekali lagi, politik itu adalah untuk kemanusiaan. Politik itu bukan soal perebutan kekuasaan. Nah, faktanya hari ini politik itu erat kaitannya dengan perebutan kekuasaan. Nah, ini harus dikembalikan kepada politik yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, bahwa politik adalah untuk kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, ini akan saya jelaskan tentang dinamika pendidikan Pancasila di Indonesia. Dari catatan yang terkumpul, itu menunjukkan bahwa aktivitas atau kegiatan pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila itu secara konsisten dilakukan dari zaman ke zaman, sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Namun, bentuk dan intensitasnya berbeda-beda. Misalnya yang pertama, di awal kemerdekaan, upaya pembudayaannya melalui penyiaran, melalui radio dan surat kabar, bagaimana pidato-pidato para tokoh bangsa ketika rapat-rapat akbar. Dan pada tahun 1947 diterbitkan sebuah buku yang berisi pidato Presiden Soekarno tentang lahirnya Pancasila. Buku itu akhirnya juga diberi judul Lahirnya Pancasila. Buku ini disertai kata pengantar dari Dr. Rajiman. Siapa itu Dr. Rajiman? Dr. Rajiman adalah Ketua BPUPK, kan begitu, yang dibentuk oleh Jepang pada waktu itu. Yang kedua, pada pasca Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret ini dikeluarkan ketika terjadi kegagalan dari Badan Konstituante dalam menetapkan Undang-Undang Dasar baru pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Terkait Dekret Presiden 5 Juli ini, silakan kalian bisa mencari di Google, itu banyak sekali, agar kita tahu bahwa dulu ada Dekret Presiden 5 Juli 1959. Ini sebenarnya kisahnya cukup menarik ya, karena di situ ada perdebatan soal undang-undang berhaluan Islam atau nasionalis dan sebagainya, yang akhirnya tetap kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dekret ini, tepatnya pada tahun 190 dan 191, diterbitkan buku-buku tentang bagaimana sih menjadi manusia Indonesia itu, kan begitu. Nah, ini dalam rangka untuk mewariskan nilai-nilai Pancasila tersebut. Kemudian pada era Presiden Soeharto, ini yang paling kelihatan adalah bagaimana Presiden Soeharto ini dalam pemerintahnya itu mewajibkan P4 di dalam dunia pendidikan, bahkan masyarakat umum pun harus mengikuti yang namanya P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Meskipun tujuannya baik, tetapi banyak pakar yang mengatakan bahwa P4 ini sebenarnya hanya untuk melanggengkan kekuasaan Presiden Soeharto. Jadi Pancasila itu lebih banyak kemudian dijelaskan justru bukan tentang Pancasila itu, tapi bagaimana
Soeharto ini agar terus berkuasa, kan begitu. Maka tidak heran ketika era reformasi P4 ini dicabut. Artinya tidak ada lagi yang namanya pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Saya kira kalau soal isi itu penting dilakukan, tetapi hanya saja pada waktu itu caranya untuk kepentingannya yang salah yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Soeharto. Nah, ketika pasca reformasi itu ada banyak peraturan-peraturan yang kemudian memperkuat lagi bagaimana pendidikan Pancasila itu harus diajarkan. Terakhir, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menjelaskan bahwa misalnya pasal 2 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi itu berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pada pasal 35 ayat 3 menentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Berikut ini adalah dinamika pewarisan nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan khususnya ya, meskipun di sini dijelaskan ada pembudayaan juga dilakukan dalam bidang-bidang lain, tetapi yang kita bahas hari ini dalam dunia pendidikan. Nah, Gus Dur juga pernah mengatakan bahwa, sekali lagi ya, ini menguatkan bahwa Pancasila itu memang adalah bersumber dari masyarakat kita sendiri. Maka Gus Dur menegaskan bahwa tanpa Pancasila, negara ini akan bubar. Pancasila adalah seperangkat asas dan ia akan ada selamanya. Dan ini yang terakhir, kata-kata Gus Dur yang terakhir ini berhubungan dengan situasi di masa Presiden Soeharto ketika Pancasila itu hanya dimanfaatkan untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah Presiden Soeharto. Maka Gus Dur mengatakan, meskipun Pancasila itu dikebiri, dimanipulasi ya oleh sebagian umat Islam saja ya, tentu ini selain NU dan Muhammadiyah, itu memang memanipulasi Pancasila, dan angkatan bersenjata ini artinya adalah kelompoknya Pak Soeharto yang kemudian menjadikan Pancasila itu justru bukan Pancasila, meskipun nama-namanya sangat kaitannya dengan Pancasila gitu. Bahkan dalam situasi pemerintahan Presiden Soeharto, Nahdlatul Ulama melalui Musyawarah Nasional Alim Ulama mendeklarasikan tentang hubungan Pancasila dengan Islam. Latar belakang deklarasi ini adalah selain soal adanya kewajiban asas tunggal bagi organisasi di Indonesia, itu juga tadi yang saya sebutkan sebelumnya, memang ada beberapa umat Islam yang menyempitkan penafsiran tentang Pancasila. Jadi dipertentangkan antara Pancasila dengan agama. Selain itu juga dimanipulasi oleh kelompok bersenjata, tentara ya dalam hal ini ya, kelompoknya Presiden Soeharto. Pancasila itu digunakan untuk melanggengkan kekuasaan kelompoknya, kan begitu. Maka coba kita lihat bagaimana butir-butir deklarasi hubungan Pancasila dengan Islam. Yang pertama, misalnya Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama, dan tidak dapat dipergunakan menggantikan kedudukan agama. Jadi agama dan Pancasila tidak bisa dipertentangkan karena agama itu berbeda dengan Pancasila. Tetapi meskipun berbeda, Pancasila itu tidak bertentangan dengan Islam. Poin kedua dijelaskan bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara Republik Indonesia
yang menjiwai sila-sila yang lain itu mencerminkan ketauhidan dalam konteks Islam, bahwa Tuhan itu satu. Sehingga NU ketika menerima dan mengamalkan Pancasila merupakan perwujudan umat Islam Indonesia dalam menjalankan syariat agamanya. Nah, dari sini kalau orang-orang kita semuanya belajar dari deklarasi ini, tidak akan mudah diadu domba, diajak untuk mempertentangkan antara Pancasila dengan Islam. Saya dengan PCNU Kabupaten Pasuruan pernah melakukan polling terhadap ribuan pelajar di Pasuruan. Cukup banyak mereka yang tidak paham antara Pancasila, hubungan Pancasila dengan Islam, sehingga mereka masih berpendapat bahwa yang lebih tinggi dari Pancasila ya Islam. Kan begitulah, Pak. Ini kan sesuatu yang keliru sebenarnya, karena Pancasila dan Islam itu sesuatu yang berbeda meskipun punya hubungan yang erat, kan begitu. Apalagi banyak sekali yang paham salah terhadap Pancasila itu sendiri. Maka ini menjadi penting sekali bahwa pendidikan Pancasila itu harus kita pelajari, harus kita pahami, sehingga kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa ini betul-betul memiliki jiwa Pancasila yang sebenarnya, Pancasila yang memang digagas oleh para pendiri bangsa kita. Setelah kita tahu berbagai persoalan di Indonesia, kemudian bagaimana dinamika pendidikan Pancasila, dan bagaimana Pancasila itu ditafsirkan dengan dimanipulasi, dengan ditafsirkan dengan yang sebenarnya. Nah, kita bicara tentang tantangan pendidikan Pancasila. Ada dua, dari sisi internal dan eksternal. Dari sisi internal, tantangannya adalah bagaimana menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Kenapa? Karena kan pendidikan Pancasila itu kan mata kuliah umum. Jadi prodi apapun pasti ada pendidikan Pancasila. Nah, bagaimana caranya agar pendidikan Pancasila ini menarik di prodi-prodi, misalnya teknologi hasil pertanian. Apa yang kemudian menjadi penting kenapa ada pendidikan Pancasila bagi teknologi hasil pertanian? Contoh misalnya, kita di dunia teknologi hasil pertanian, nah kita harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana kita mencintai produk-produk dalam negeri, bagaimana kita mengembangkan pangan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk ketahanan pangan dan sebagainya. Nah, ini penting. Jadi siapapun yang berkuliah itu tetap harus muaranya adalah pada nilai-nilai Pancasila. Bagaimana program studi kita meningkatkan religiusitas, meningkatkan sisi kemanusiaan kita, meningkatkan persatuan kita, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Sehingga jangan sampai kita di program studi tertentu justru malah mengkebiri kemanusiaan, malah kemudian pengetahuan kita hanya untuk bisnis, pengetahuan kita hanya untuk diri kita sendiri, tapi tidak bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara kita. Adapun untuk tantangan eksternal, ini tentu ada banyak, cuman yang saya tampilkan itu ada 5. Artinya ini yang paling perlu diperhatikan. Yang pertama adalah krisis keteladanan dari para elit politik. Nah, ini menjadi PR bersama ya, bahwa elit-elit politik kita itu disadari atau tidak, percaya atau tidak, ya tidak banyak yang bisa kita jadikan teladan kan begitu. Banyak para politisi kita yang akhirnya terjerat korupsi, yang mementingkan kelompoknya sendiri, yang
menggunakan politik, identitas, dan sebagainya. Kemudian kita juga banyak yang akhirnya terpengaruh dengan gaya hidup hedonistik. Hidup kita tidak lagi sederhana, maka ya itulah terjadi kemudian korupsi, bisnis dengan menghalalkan segala cara, mengolah hasil pertanian dengan cara-cara yang berbahaya, yang itu menimbulkan kejahatan, menimbulkan pangan yang kemudian justru tidak menyehatkan tubuh, kan begitu. Nah, ini kan ada hubungannya dengan teknologi hasil pertanian. Selanjutnya juga ini memasuki era post journalism, artinya ini informasi yang kita terima itu sudah sangat melimpah, dan bahkan kita tidak lagi tahu dengan cepat ya, atau dengan sederhana bahwa informasi ini benar apa tidak. Nah, ini harus kita cek lagi. Makanya kita harus berhati-hati karena era kita adalah era post journalism. Ini yang biasanya disebut era post truth, tapi saya mengambil pendapat bahwa tidak disebut dengan era post truth, tapi era post journalism. Apa ya, silakan cari di Google lebih dalam, dan begitu. Kemudian ada, ini saya sebutkan istilah saya sendiri, bahwa banyak masyarakat kita, siapapun, itu mayoritas kadang-kadang berpancasila dengan setengah hati. Mungkin nanti akan saya buatkan slide khusus tentang bagaimana sih berpancasila dengan setengah hati ini. Contoh, ada berbagai survei mengatakan hasilnya orang banyak menerima Pancasila, tetapi mereka tidak mau menerima pemimpin yang berbeda agama. Mereka tidak mau bertetangga dengan yang berbeda agama. Padahal Pancasila itu jelas menunjukkan bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang beragam, yang punya agama yang berbeda, punya penghayat kepercayaan yang berbeda, punya minat yang berbeda, dan sebagainya. Selanjutnya, ini ada kaitannya dengan post journalism adalah soal era digital. Era digital ini ada yang namanya algoritma media sosial. Jadi ini penting diketahui oleh kita bersama. Ketika media sosial kita itu hanya mengikuti wacana tertentu, maka kita akan semakin yakin bahwa wacana itu yang paling benar. Wacana yang lain bisa saja dianggap salah. Maka di era digital ini, kalian harus ketika mendapatkan informasi harus melakukan cross check di informasi yang lainnya, dan teman-teman juga perlu belajar berimbang dalam mengikuti akun-akun media sosial. Ya, kalau yang kita ikuti adalah akun-akun yang benar atau akun-akun yang bertanggung jawab, maka kita aman. Tapi kalau yang kita ikuti akun-akun tidak jelas, nah ini penting untuk kembali melakukan cross check. Nah, inilah tantangan pendidikan Pancasila yang harus dihadapi, kan begitu. Untuk tugas pada pertemuan kali ini, kalian silahkan menulis pendapat kalian, opini kalian tentang pentingnya dan relevansinya pendidikan Pancasila dengan program studi kalian. Tentu ini adalah program studi teknologi hasil pertanian. Jadi tulis saja pendapat kalian, atau kalian bisa mengutip pendapat tokoh, pendapat pakar tentang pentingnya dan relevansinya pendidikan Pancasila dengan prodi teknologi hasil pertanian. Tapi saya tekankan, selain mengutip, juga ini adalah bagaimana pemikiran kalian, bagaimana pendapat kalian tentang pentingnya dan relevansinya pendidikan Pancasila dengan program studi teknologi hasil pertanian. Maksimal 300 kata, ini satu lembar, hanya satu lembar ya, tidak lebih dan tidak kurang. Biasanya hanya 3 paragraf kalau 300 kata.
tugas nanti diupload melalui link yang akan saya bagikan di grup WA. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.